Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, kembali lagi di Gen Bincang, Genbi Tegal Bincang-Bincang. Nah, apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga happy terus ya. Amin. Saya Lydia selaku moderator yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Dan tentunya saya tidak sendirian loh teman-teman. Saya ditemani oleh narasumber luar biasa kita, yaitu ada Kak Linda. Halo Kak Linda. Halo Kak. Siapa Kak Lydia ya? Lydia, Oke. ya. Gimana ini Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Ya. Nah, ngomong-ngomong Kak Linda ini kelihatannya sibuk banget ya Kak ya. Itu kalau boleh tahu kesibukan sehari-harinya itu apa sih Kak? Oke, kalau bicara kesibukan buat sekarang ya. Iya. Kalau buat sekarang itu paling karena ini masih libur berarti masih off kuliah sih. Nah, kalau kesibukan lainnya palingan saya masih aktif di komunitas Kobar Pekalongan. Terus setelah itu freelance juga, freelance-nya sebagai MC, moderator, terus talent atau model gitu. Kalau itu komunitas tentang apa itu Kak? Kalau komunitas Kobar itu komunitas perubahan iklim. Oh, Iya. Wah, ternyata sibuk banget ya teman-teman. Nah, kalau kesibukan-kesibukan kayak gitu itu Kak Linda itu pernah nggak sih ngalamin burnout gitu? Oke, kalau misal burnout itu pernah banget pastinya, apalagi waktu saya semester 4, semester 5, itu kan masih aktif di Hima juga gitu kan, masih kuliah aktif, Hima aktif, terus saya juga aktif di pengabdian masyarakat, begitu. Jadi kalau misal bicara tentang burnout, saya tuh sering banget, sering banget malah bahkan waktu semester 4 sama semester 5, karena di situ emang lagi sibuk-sibuknya ya, kayak kegiatan tuh aktif semua gitu. Nah, kalau mengalami burnout gitu ada tanda-tandanya nggak sih Kak gitu? Kalau burnout tanda-tanda di aku sendiri sih biasanya malah ini, kan banyak nih acara. Nah, tapi bahkan itu tuh satu persatu nggak terlaksana gitu loh, kayak aku ngerasa kayak bentrok gitu. Iya, bentrok. Terus habis itu aku ngerasa aduh males banget nih, capek gitu kan, karena emang burnout itu lebih ke kondisi mental kita yang terkuras gitu nggak sih, energi kita terkuras gitu kan, jadi kayak aduh males mau ngapa-ngapain tuh jadi malas gitu, kayak tugas terbengkalai, terus kegiatan-kegiatan jadi absen gitu kan. Itu sih biasanya kalau tanda-tanda udah mulai burnout gitu. Nah, kalau udah ada tanda-tandanya gitu, biasanya Kak Linda apa langsung lanjutin tanda-tandanya itu atau gimana sih cara mengatasinya biar ini nih biar nggak kejadian gitu burnoutnya gitu. Oke, kalau misal pertama kali menghadapi burnout pastinya aku adaptasi dulu mungkin ya. Jadi kayak aduh kok aku ternyata sering ngalamin kayak acara-acara tuh jadi nggak terlaksana gitu, jadi nggak produktif gitu kan. Aku akhirnya mikir, aduh ini gimana ya solusinya biar udah ada banyak acara yang aku ambil gitu, otomatis aku harus tanggung jawab dong gitu kan. Akhirnya aku mulai ngenalin diri sendiri gitu, kayak aku harus gimana ya. Terus aku biasanya ngatasin dengan cara kalau misal udah capek banget, tuh malam-malam aku biasanya motoran aja gitu keliling gitu. Gitu. Jadi unik ya teman-temannya. Sendirian iya gitu. Sendirian emang karena biasa kemana-mana sendiri juga kan, dan aku tuh seneng banget kalau night ride gitu loh. Night ride bukan yang anak motor tapi kayak motor-motornya sendiri aja gitu sambil pikiran dulu, bener nenangin pikiran. Terus kalau muter-muter Pekalongan gitu Kak. enggak sih, muter-muter deket rumah aja gitu. Jadi kayak pakai earphone, terus habis itu helman, terus muter-muter, padahal juga nggak ke jalan Pantura juga sih, tapi ya udahlah gitu sambil refresh gitu. Sepi gitu ya Kak. Iya betul. Nah, kalau itu ada dampaknya nggak sih Kak kalau udah di akibatnya gitu Kak? Udah diantisipasi gitu kalau sambil jalan-jalan gitu. Nah, kalau udah terjadi gitu, terus ada dampaknya gitu. Dampak dari apa nih? Dari burnout-nya itu. Oh, dampak dari burnout-nya itu setelah aku mengatasi atau gimana? Kan udah mengatasi gitu, tapi tetap burnout kayak gitu. Itu dampak terburuknya apa gitu, pernah mungkin? Oke, kalau misal kayak gitu biasanya aku mulai tetapin skala prioritas sih, kayak kegiatan-kegiatan apa nih yang masuk ke penting dan
mendesak untuk dilakukan, iya. terus habis itu kegiatan yang penting aja sama kegiatan yang nggak penting gitu. Jadi aku mulai masukin skala prioritasku. Jadi kalau misal ada agenda-agenda yang nggak penting, itu biasanya mulai aku tinggalin gitu. Kayak ya udah deh, mungkin karena namanya pilihan ya, emang Iya. harus ada yang direlakan gitu loh. Jadi ada beberapa kegiatan yang aku lepas gitu. Iya, mulai menyayangi diri sendiri. Jadi emang harus menetapkan skala prioritas itu sih. Iya, sama intinya berarti tanggung jawab sama tanggung jawabnya Iya, sendiri gitu ya Kak ya. benar. Terus ada nggak sih Kak pengalaman Kak Linda nih dalam kegiatan apa gitu yang mengalami burnout? Boleh dong di-spill sama aku dan teman-teman semuanya tuh biar tahu atau termotivasi biar cara mengatasinya Oke, kayak gitu. kalau pengalaman burnout itu mungkin waktu aku semester 4 itu ya, karena masih aktif di kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi itu kan aku sebagai BA, Oh iya. sebagai brand ambassador, terus punya tugas harus jadi moderator, terus setelah itu harus bikin konten, terus harus rapat-rapat gitu juga kan. Iya, jadi di sisi lain aku juga masih ikut Hima gitu, yang dimana Hima masih aktif prokeran juga gitu loh. Jadi aku di situ mulai aduh capek banget gitu kan, capek banget ini harus gimana gitu kan. Akhirnya aku sering banget main ke pantai. Oh ke pantai. Kalau yang Iya. sebelumnya jalan-jalan Iya. malam ini ke pantai. Iya benar, Iya. aku ke pantai biasanya itu buat nge-refresh pikiran aja sih gitu. Terus ya itu tadi mulai menetapkan skala prioritas. Jadi kalau misal ada aktivitas di Hima yang mungkin nggak urgent banget aku ambil tanggung jawabnya, itu aku minta izin gitu loh, kayak oh ya udah berarti rapat ini kayaknya aku masih bisa deh izin gitu. Hari ini kayaknya aku capek banget gitu. Aku selalu apa ya, ngeukur energiku sendiri gitu loh. Aduh ini kuat nggak ya gitu. Apalagi kan kampusku di Kajen gitu ya, yang dimana memakan waktu sampai 30 menit dari rumah ke kampus gitu. Jadi ya aku harus pinter-pinter ini sih manage energiku sendiri gitu. Nah kalau boleh tahu itu kalau PK pengabdian masyarakat ya Kak ya, pengabdian masyarakatnya itu jarak antar kampus sama lokasinya itu jauh atau enggak Kak? Oh, kalau pengabdian masyarakatnya itu WFH, jadi by Zoom. Oh by Zoom. Karena kita dari teman-teman pemuda seluruh Indonesia gitu kan, terus kita pengabdiannya ke luar pulau, ke NTT, ke NTB kayak gitu. Jadi kita kalau misal foundernya sendiri tuh dia dari Jember sih. Jadi ya walaupun di Zoom tapi tetap menguras energi sih, gitu. Keren banget ya Kak Iya. ya. Nah terus kita ini ada membuat manifest gitu Kak. Nah terus itu ada pertanyaan-pertanyaan gitu dari teman-teman semuanya yang ada di rumah gitu. Nah yang pertama itu ada @is.ist underscore gitu. Pertanyaannya itu ada cara mengatasi burnout akibat perkuliahan gitu. Gimana itu Kak? Oke, kalau akibat perkuliahan tadi mungkin bisa itu ya yang masuk ke skala prioritas itu tadi. Karena selama ini saya jadi mahasiswa, emang skala prioritas saya ya kuliah gitu. Di samping kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan komunitas gitu, saya selalu kayak ya udah perkuliahan ya di atas gitu, kayak misal tetap utama iya benar, kayak ada kegiatan organisasi ya aku harus tetap selesaiin dulu nih tugas kuliahnya gitu, atau presentasi-presentasi. Jangan sampai kita udah sibuk di luar tapi kita jadi beban kelompok gitu kan, kasihan juga kan teman-temannya. Nah itu sih mungkin tetepin skala prioritas tadi, ada 3, penting dan mendesak, penting aja dan nggak penting gitu. Nah penting yang mendesak ini biasanya kegiatan-kegiatan yang dia tuh penting dan deadline-nya tuh udah mepet gitu loh. Penting dilakukan dan deadline-nya udah mepet banget. sama Terus tujuan utama juga iya, tujuan gitu ya, tujuan utamanya kuliah gitu kan. Terus yang kedua, itu kegiatannya penting tapi mungkin deadline-nya masih lama gitu. Entah seminggu atau sebulan gitu kan. Kan ada beberapa tugas yang deadline-nya emang lama gitu ya. Terus kalau yang ketiga, kegiatan nggak penting gitu, kayak misal nih kita sebagai mahasiswa biasa kan kongko-kongko nih sama teman-teman di kafe atau mungkin di kantin gitu. Nah kalau misal itu dirasa nggak perlu gitu dan kongkoannya itu nggak mendatangkan manfaat, ya udah tinggalin aja gitu loh. Iya mungkin kayak gitu sih. gitu. Berarti lebih ke prioritasnya itu kemana Iya, gitu. Jadi gitu ya betul. teman-teman. Nah kalau kan kakaknya juga Hima gitu ya Kak. Iya. Hima itu periodenya
satu periode atau gimana itu Kak? Atau masih sampai sekarang Oh, juga ya? enggak. Enggak ya? Enggak, kalau hima di saya itu 2 periode. Jadi dari awal saya semester 1 sampai semester 4. Iya, Oh, 2 jadi tahun. 2 tahun Lumayan juga ya? lama, iya. Kalau dalam berarti itu semester 4 ya Kak ya? Pas semester 4? Iya, semester 4 saya sudah mulai purna. Itu juga sering mengalami burnout juga ya Kak Iya, ya? bener. Oke. Iya. Terus pertanyaan yang kedua dari @kilo_mil. Nah, ini pertanyaannya menarik nih Kak. Nih, gimana caranya mengatasi blok ide dan turunnya motivasi waktu belajar? Pasti kan kayak ngerasa Oke. capek banget gitu mungkin Iya. ya Kak Mila ini mungkin. Oke. Iya. Oke, jadi kalau misal kita kurang motivasi untuk belajar atau blok ide, Mm-mm. itu mungkin langkah pertama buat kita mengatasinya adalah ngenalin diri sendiri dulu Mengenali sih. diri sendiri. Iya, gitu. Sama ya itu nggak jauh-jauh sih, apapun masalahnya harus mengenal diri sendiri, termasuk Iya. burnout juga kan. Iya. Kayak gimana nih kita kalau misal burnout sendiri, gimana sih cara kita biar bisa merefresh otak kita gitu. Nah, kalau misal masalah blok ide atau kurang motivasi belajar, itu mungkin kita bisa mensiasati dengan gimana sih cara kita belajar gitu. Karena kan setiap orang kan punya cara belajar Belajar yang yang beda-beda. masing-masing Iya, gitu ada yang kan. sepi, rame Iya, gitu. bener. Nah, iya kalau misal dari pengalaman saya sendiri sih, misal blok ide gitu, aku tuh mengenal diri sendiri kalau aku tipe orang yang aktif di malam hari gitu Oh, di loh. malam hari Jadi ya. kayak banyak banget ide itu di malam Muncul hari. Jadi sambil motor-motoran gitu ya Kak enggak ya. sih, malah justru kalau mau tidur. Oh, kalau mau tidur Iya, kalau mau malahan. tidur gitu kan. Jadi kayak udah nggak mikirin apa-apa. Nah, itu ide itu Langsung tuh idenya malah biasanya pada muncul. bermunculan gitu loh. Iya. Nah, jadi di situ biasanya aku mulai kayak tulis di situ. Biar Jadi nggak kan langsung hilang iya, biar gitu. nggak langsung hilang. Nah, ketika ide itu bermunculan kan kayak harta karun banget kan, itu kayak ya udah investasi di situ aja, langsung ditulis apa aja yang udah muncul idenya gitu kan. Karena mungkin kalau misal masalah ide, kita kan sebagai manusia, ya mungkin teman-teman di sini juga pernah mengalami kalau misal tiba-tiba ditunjuk, ini kalau acara ini temanya apa ya enaknya gitu kan, nggak bisa kan kita Iya, langsung menentukan langsung, iya. detik itu juga kan. Jadi Makanya bisa buka catatan yang udah iya, dicatat itu. bener. Makanya kita butuh waktu, terus butuh butuh mikir juga kan, butuh ketenangan juga mungkin. Iya gitu sih. Nah, kalau caranya Kak Linda untuk fokus, orang kan kalau belajar kan beda-beda ya, kayak ada yang mendengar musik itu lebih Iya, fokus, terus tempat yang sunyi iya gitu. bener. Terus kalau bagi Kak Linda sendiri fokus dalam belajar kalau mau kesibukan kuliah gitu, Oke. itu gimana, yang apa ini? Yang Oke. tipe-tipe orang yang kayak gimana? Oke. Oke, jadi bicara tentang masalah model belajar gitu ya, gaya Iya. belajar, aku tuh sempat iri sama teman-teman yang bisa belajar sambil dengerin musik gitu. Oh. Iya, kayak loh kok kalian Fokusnya bisa bisa ya? terkejar gitu Kok ya, Kak, bisa ya? gitu. Terus aku kayak nyoba-nyoba, tapi kok kayaknya nggak produktif nih kalau misal nggak masuk gitu, ilmunya tuh malah nggak masuk di aku kalau Iya. sambil dengerin musik. Nah, ternyata cara belajarku itu harus situasi yang hening gitu, terus aku nggak ada distraksi apa-apa, terus sama nulis gitu loh. Gitu. Jadi misal kita dengerin orang, ya aku harus sambil nulis gitu, karena emang aku termasuk ke short memory juga sih. Jadi gampang lupa. Makanya aku kalau misal dengerin apa-apa, belajar harus sambil nyatet gitu. Makanya suka banget itu koleksi pulpen-pulpen warna-warni, stabilo warna-warni kayak gitu, karena Biar suka lebih, journaling juga gitu. biar lebih menarik juga Iya, catatannya ya Kak ya. benar. Nah kalau gitu kan Kak Linda kalau dilihat dari Instagramnya gitu ya Kak ya, wah sangat menarik banget ya Kak ya. Ini tuh Oke. Kak Linda sibuk banget Oke. gitu. Kalau kayak gitu yang konten-konten gitu, yang ngedit-ngedit Kak Linda sendiri juga? Iya, masih edit Wah, sendiri. keren banget ya teman-teman. Udah bikin konten sendiri Iya. juga, talentnya sendiri, terus ngeditnya sendiri, kayak idenya pun sendiri ya Iya, Kak ya. betul. Masya Allah. Iya, gimana lagi, emang sekarang harus serba sendiri sih. Iya, keren Iya. banget. Nah, terus pertanyaan yang ketiga itu ada dari @salwa_kr. Nah, ini pertanyaannya, seringnya susah numbuhin semangat buat ngedit video. Oh, oke. Nah, itu untuk tipsnya gimana itu, sebagai yang Instagramnya menarik sekali. Oke. Sebenarnya ini sih aku juga masih beberapa kali struggle buat
nyari semangat ngedit video gitu ya, karena ide-ide kontennya yang iya, menarik itu apa? iya benar, karena biasanya edit video tuh kalau misal kita udah ngonten nih seharian itu udah capek kan, apalagi malamnya gitu kayak ya udahlah pengennya istirahat aja gitu. Tapi kalau misal buat semangat editing itu pertanyaannya gimana? Kalau ini buat susahnya nungguin semangat buat Oke. ngedit. Nah, kan mungkin udah bikin tag nih, tag Oke. video, terus pas mau ngeditnya itu nanti Oh gitu. Jadi iya. nggak di-upload Oke, gitu. oke, oke. Oke, kalau kayak gitu biasanya yang bisa nge-pressure adalah diri sendiri gitu biasanya. Niatnya Iya, gitu. niatnya itu ya harus muncul dari diri sendiri kan. Iya. Terus biasanya aku ini sih bikin timeline kayak Timeline. konten ini mau di-upload hari apa, mau di tanggal berapa, mau jam berapa gitu. Nah, biasanya aku bikin ini sih kalau Reels kayak seminggu itu 2 kali lah gitu, seminggu 2 kali gitu. Tapi kalau misal ada beberapa yang open kolaborasi gitu kan memang mereka Harus, request iya, tanggal gitu iya, kan ya. Nah itu iya, emang mau nggak mau kita harus ngedit sih, mau ngantuk segimanapun tetap Iya, harus karena ngedit. balik lagi ke tanggung jawab ya, Iya, Kak, ke ya. tanggung jawab tadi sih bener. Makanya edit jam 2 pun ya oke lah gas aja gitu kan. Terus ini sih kalau misal struggle-nya editing itu biasanya dicari musiknya malah. Iya, karena Banyaknya yang lagi FYP di judi iya gitu, itu susah banget sih asli kayak bahkan ide tuh lebih gampang dicari daripada musiknya itu sendiri gitu. Kayak kalau musik udah dapet ya udah itu ngalir aja gitu editingnya gitu sih. Heeh. Kalau misal buat konten gitu yang videoin itu teman-temannya dari Kak Linda sendiri random atau ada seseorang ini, Oh Kak? gitu. Kalau misal dari konten-konten aku biasanya kalau aku ngemoderatorin atau Iya. nge-MC gitu, aku biasanya minta tolong sama teman-teman panitia yang Oh. bagian dokumentasi sih. Tapi Iya. beberapa kali aku ajak temen aku juga buat dokumentasiin. Tapi kalau misal konten-konten yang buat open collaboration itu Kan dari sananya ya, Kak, ya? Atau kadang dari sananya, kadang ada aku yang sendiri? iya, kadang Wah, aku ajak sendiri. temen sendiri atau aku tag konten sendiri ya pakai tripod gitu. Iya. Iya sih palingan kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari Instagramnya Kak Linda nih ya teman-teman, kayaknya kok FYP terus gitu, banyak penonton viewersnya itu tinggi gitu. Oh iya Ada iya tipsnya iya. nggak sih Kak? Atau kan biasanya kalau Oke. di TikTok gitu Heeh. nguploadnya feednya berapa, Oh reelsnya gitu. berapa dalam seminggu. Kalau versi Kak Linda sendiri gimana itu? Oke, kalau versi aku sendiri justru bukan seberapa sering kita posting, tapi seberapa apa ya, seberapa berat value dari konten kita sendiri gitu loh. Kayak aku setiap bikin konten selalu memosisikan sebagai audiens gitu loh. Kayak aku kalau sebagai audiens bakal butuh nggak nonton konten ini gitu. Manfaatnya ya, Iya, lebih ke manfaatnya lebih ke manfaatnya. Semakin konten kita bermanfaat, insya Allah engagement-nya ke audiens itu bakal semakin besar gitu loh. Semakin Kayak menarik juga. iya bener, kayak konten aku di Instagram yang paling banyak viewersnya itu sampai 1 M. Wow, Iya, itu 1 tuh M, gara-gara teman-teman. aku bagi-bagi cue card MC gitu. Jadi teks MC gitu loh. Nah, alhamdulillah ternyata banyak juga yang ngebutuhin gitu. Iya. Akhirnya pada save, pada share, pada komen juga gitu. Jadi engagement-nya tinggi karena emang mereka membutuhkan gitu sih. Kalau misal tipsnya ya berarti kita bikin konten jangan konten-konten receh aja gitu. Konten yang Iya. mungkin bisa bermanfaat buat orang lain, bisa dipakai buat orang lain gitu sih. Berarti apa ya manfaatnya bagi audiensnya lah biar nggak di skip skip gitu Iya ya. benar, iya. Terus kalau gitu kan ada feed gitu ya Iya. Kak ya, feednya itu bebas gitu Kak nguploadnya atau gimana itu? Oh, kalau misal feeds Maksudnya itu yang beruntun gitu, ada feed yang satu sendiri doang, terus ada geser-geser lagi gitu, ngaruh apa enggak Kak? feed satu sama yang Geser-geser Oh, ada berapa beruntun, slide iya, gitu. berapa slide itu. Oh, gitu. Kalau itu kayaknya nggak berpengaruh Nggak sih. Iya, berpengaruh. selama aku mengamati Instagram kayaknya itu nggak berpengaruh. Iya. Yang Oke. berpengaruh itu di jam postingnya justru. posting. Iya, jadi kalau misal teman-teman mau memulai sebagai kreator itu biasanya
diprofesionalkan dulu akunnya, jadi jangan di private, itu Iya pasti didaftarin ke dong. profesional gitu kan. Iya. Nah itu bisa dipantau biasanya audiens kita aktifnya jam berapa, terus hari apa. Nah itu di situ kalau audiens yang banyak aktifnya di hari itu atau di jam itu upload aja di jam segitu gitu. Iya, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, Iya. berarti kan nggak itu ya Kak ya, kalau biasanya ada konten-konten nih yang bikin konten tentang jam posting tuh hari Selasa bagusnya jam segini 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 gitu. Berarti enggak ya Kak ya, Enggak, sesuai itu dengan akun kita iya sendiri benar, gitu. kembali ke akun masing-masing lagi. Ya, karena kan audiensnya beda-beda ya. Iya. Iya. Oke, jadi sibuk banget nih Kak Linda ini. Terus Iya. sebagai talents juga ya Kak ya. Iya, Kalau talents itu juga kesibukannya gimana itu Kak? oke. Kalau talent itu saya sekarang di Pekalongan Oh, Info buat Pekalongan Info, talent iya. konten gitu. Jadi kalau ada iklan-iklan gitu, bikin iklan, nanti saya jadi talent gitu. Tapi ya itu tergantung ada yang masuk nggak gitu, Iya. ada pembuatan iklan nggak gitu. Kalau nggak ada, ya berarti nggak ada gitu, ya berarti nggak ngapa-ngapain Iya. gitu ya. Tapi kalau misal bicara soal tugas talent itu saya biasanya yang pertama mengonsep kontennya kayak gimana, Iya. terus habis itu nge-voice over, terus habis itu ya tentu aja di hadapan layarnya gitu yang Iya. di-record gitu, nge-review gitu sih. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nah, kalau berarti intinya itu Kak Linda, kalau kesibukan itu dilihat dulu dari kepentingannya, dari tanggung jawabnya Iya, juga. Nah, skala kalau prioritas. skala prioritasnya semakin itu prioritas, kayak kita kan fokusnya kuliah ya Kak ya. Pertama kuliah Betul. berarti kita fokus ke kuliah dulu, setelah itu baru ke organisasi atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, gitu ya Betul. teman-teman. Nah, barangkali dari teman-teman yang lainnya ingin bertanya-tanya lebih lanjut mengenai burnout atau time management gitu, bisa loh langsung tanyain aja ke Instagramnya Kak Linda ya Kak ya. Iya, Tapi jangan lupa betul. di follow dulu lah teman-teman. Jangan tanya tapi nggak follow. Bercanda. Iya. Nah, untuk itu mungkin sampai sini dulu ya teman-teman podcast saya dan juga Kak Linda. Eh, jika banyak kurangnya kami mohon maaf. Saya Lydia dan juga Kak Linda pamit undur diri. Thank you and see you.